Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua kelas 11 RPL 1. Kita lanjut untuk menyelesaikan proyek-proyek CSS kita. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membuat landing page ya. Bagi kalian yang baru dengar apa sih landing page itu? Landing page itu adalah halaman utama yang terbuka ketika kita mengunjungi sebuah website ya. Ini landing page. Jadi kalau kita buka www.facebook.com, halaman pertama yang muncul ketika kalian buka alamat itulah yang dinamakan dengan landing page. Baik, landing page yang kemarin kita buat itu belum bisa digunakan untuk melakukan navigasi ke halaman yang lain. Jadi kalau kita klik profile atau download atau kontak us, ini dia masih belum bisa berjalan. Nah, sekarang kita akan membuat halaman kontak us yang kurang lebih layoutnya nanti akan kita buat seperti ini. Jadi ini adalah contoh yang sudah jadi. Ada home, profile yang sudah berjalan, download, dan kontak us yang sudah selesai dibuat. Nah, pertama-tama kita akan membuat kontak us dulu di video kali ini. Nanti untuk yang profile dan download, nanti kalian akan belajar untuk membuat sendiri dari panduan yang nanti akan saya berikan di LMS. Di LMS maksudnya di e-learning SMKN 12 Malang ya. Nah, di kontak us ini elemennya ada header, ini yang sama seperti di halaman home-nya. Ada header, kemudian ada judul, ada sebuah teks di sini, kemudian di sini ada form ya. Ada form yang bisa digunakan untuk mengetikkan nama, kemudian email, kemudian pesan. Kemudian ada tombol untuk mengirim pesan. Yang tentu saja tombolnya ini belum bisa dipakai ya. Belum bisa dipakai karena untuk melakukan pengiriman data ke server kita harus membuat aplikasi servernya. Nanti kita akan belajar di bab PHP. Oke, langsung saja kita mau buat nih. Sebelumnya ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Kemarin kita membuat web layoutnya itu di dalam sebuah halaman yang bernama Flexbox Web Layout. Kemudian di situ kita taruh CSS-nya di dalam head, di dalamnya textile ini. Menjadi satu halaman dengan halaman Flexbox Web Layout. Nah, sekarang kita mau pindah file ini ke dalam sebuah folder baru agar supaya kita bisa fokus untuk mengembangkan sisa-sisa halaman yang diperlukan dari website ini. Nah, maka sekarang Bu Dewi mau close ini, kemudian Bu Dewi mau buka di folder kita yang ada isinya Flexbox Web Layout itu. Kalau menurut video yang kemarin, Bu Dewi nyimpennya di htdocs Flexbox. Nah, ini filenya ya. Ini filenya. Kita coba cek. Nah, ini ya filenya ya. Sudah benar filenya itu yang mau dituju. Sorry. Nah, sekarang ini akan saya cut seperti itu. Kemudian saya akan kembali ke htdocs. Kemudian saya akan membuat folder baru yang namanya my website. Sorry, ada sebuah website yang sudah ada namanya my website, ini saya hapus dulu. Nah, folder baru kita diberi nama my website. Oke. Kemudian file tadi itu akan Bu Dewi paste di sini. Flexbox Web Layout di sini. Lalu akan saya rename menjadi index.html. Sampai di sini kita mau tes ini ya, dinamakan index.html ya. Sampai sini kita mau tes apakah dia jalan. Jadi karena dia foldernya my website, maka kita membuka filenya dengan menggunakan localhost /my website /. Khusus seperti ini saja. Nah,
tidak perlu menuliskan nama filenya, dia sudah bisa membuka landing page yang baru saja kita rename menjadi index.html ya. Jadi itulah fungsinya merename nama sebuah website menjadi index.html. Tapi dalam satu website hanya boleh ada satu indeks ya, nggak boleh ada lebih dari satu halaman indeks. Ketika kita membuka sebuah alamat website, dari sini kita bisa lihat localhost garis miring my website seperti ini, maka dia akan auto membuka halaman index.html. Jadi yang akan pertama kali dituju adalah membuka halaman index.html. Oke, itu yang dinamakan dengan landing page. Sekarang Budaya mau buka Visual Studio Code. Begini. Nah, lalu Bu Dewi mau, ini karena sudah dipindah, filenya hilang, di close. Bu Dewi mau membuka folder my website. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai dia terbuka. Oke, ini adalah file yang sama seperti yang kita buat minggu lalu, hanya saja namanya menjadi index.html karena sudah kita buat. Kemudian berikutnya yang akan Budaya lakukan adalah membuat file untuk CSS-nya. Di sini saya akan buat dengan nama style.css. Kenapa saya buat style.css khusus di sini? Karena kita nanti akan menambahkan banyak halaman ya, di sini. Dan setiap halaman ini kan akan memiliki style CSS-nya sendiri-sendiri, dan ketika dia digabungkan dia akan menjadi sangat banyak, sehingga di sini kita butuh satu halaman baru untuk menyimpan seluruh kode CSS yang kita pakai untuk di website kita ini. Kemudian Bu Dewi akan memindahkan kode CSS yang ada di sini seluruhnya, yang kemarin minggu lalu sudah kita buat, sampai sini, di cut, Ctrl X, kita pindah ke sini dengan menggunakan Ctrl V. Nah, kita pindah ke sini, lalu kita save. Langkah berikutnya, text style ini akan kita hapus karena isinya sudah kita pindah. Kita ganti dengan menggunakan link rel seperti biasa untuk mengkaitkan file style CSS ini ke dalam file index.html yang sudah kita buat. Jadi di sini kita kasih style.css. Oke. Nah. Oke. Kalau kita refresh ini. Nah. Masih jalan. Artinya proses migrasi kita tidak bermasalah. Baik, sekarang kita akan membuat halaman kontak us ya, kontak us. Kita bisa buat filenya dulu. Kita kasih nama kontak.html. Yang pertama. Yang kedua, kita mau ngelingkan dulu file itu ke landing page yang kita buat. Jadi kita yang sudah kita buat. Kita masuk ke halaman index.html. Di sini di linknya di linknya kontak us di bagian yang sini, ini alamatnya akan kita ganti menjadi kontak.html. Kemudian kita save. Nah, kita akan uji coba dulu dengan mengklik link ke kontak us, apakah dia akan berjalan. Load. Nah, alamatnya sudah berubah, berarti sudah berjalan. Tapi halaman kontak.html yang kita tuju ini masih kosong, sehingga kita perlu buat filenya. Kita amati ketika dia diklik profile, maka ada garis warna garis tegak ya di sekelilingnya untuk menunjukkan kita sedang berada di halaman mana. Ini fungsinya. Ketika kita klik kontak us, ini ada garis tegaknya juga. Nah, ini kita bisa tambahkan juga di sini. Seperti ini. Seperti itu.
sekarang kita mau coba juga, kita reload. Nah, ini ya. Sorry, ada kesalahan. Harusnya kita masuk ke halaman kontak dulu. Sorry, ada kesalahan. Harusnya kita masuk ke halaman kontak us dulu, baru ini aktif ya. Di halaman home, dia yang aktif adalah bagian home. Jadi ketika kita masuk ke halaman index.html, yang aktif ada stripnya ini adalah home. Nah, ini kita ganti. Sorry, harusnya di sini. Nah, nanti di halaman kontak us baru kita kasih yang strip-stripnya. Oke, kita buka dulu di sini. Di manifest kita, nah, sudah ada. Baik, sekarang di halaman kontak us, kita bisa lihat komponennya apa saja dengan menggunakan inspect element. Kalau dengan pengamatan mata saja, ini sudah jelas bahwa di sini ada header, ada navbar, kemudian ada footer. Itu bisa kita kasih dulu header. Jadi nanti di sini akan sama seperti halaman indeks. Halaman indeks kita kasih header dan juga kita kasih navbar. Nah, ini bisa kita copy nantinya. Kita kasih dulu doc type-nya, kemudian HTML, kemudian kita kasih head-nya, title, kita kasih nama title-nya kontak us, kemudian link, jangan lupa link. Kita pakai stylenya sama, kita akan taruh stylenya juga di file style.css ya, di sini. Kemudian ada bodinya. Nah, bodinya ini akan kita isi dengan yang pertama header, karena headernya sama persis bentuknya. Ini kita bisa copy dari sini. Karena headernya sama persis bentuknya. Karena headernya sama persis bentuknya, kita bisa copy dari sini. Dari sini. Nah. Kita taruh. Seperti itu. Kita cek di halaman kontak us. Nah, headernya sudah masuk. Kemudian komponen yang kedua adalah ini akan sama seperti ini ya, kontak us ini sama ya, seperti yang ada di halaman index.html. Sehingga kita bisa taruh dari halaman index.html ini. Kemudian kita copy di bawahnya header. Nah, oke. Nah, karena ini halaman kontak us, berarti ini akan kita pindah penandanya. Akan kita pindah penandanya ke sini. Ini. Gitu. Kemudian linknya ke home akan kita aktifkan. Kalau diklik home, dia akan masuk ke index.html ya. Seperti itu. Nah, di index.html juga demikian. Kita mau kasih ke index.html. Jadi dua-duanya dikasih link. Nah, kita akan lihat untuk khusus yang navbar. Kita reload. Nah, ini sudah muncul navbarnya, dan ketika kita klik ke home, dia sudah bisa masuk ke index.html. Kita klik lagi di kontak us, dia sudah masuk ke halaman kontak.html. Berikutnya, apa nih isinya kontak us? Ada yang paling atas, ada ini, ada teks agak besar, kemudian ada teks agak kecil, kemudian ada form di sini ya, form. Nah, ini pendekatan yang kedua dalam membuat desain halaman web, itu kita bisa kasih ininya dulu. Ini apa namanya? Kita kasih elemen HTML-nya dulu ya.
baru nanti kita akan style masing-masingnya dengan menggunakan CSS. Oke, nah di sini kita bisa buat heading yang pertama ini. Nah ini kalau sebesar ini berarti dia menggunakan H1. Di bawahnya itu kita bisa kasih judul. Kita kasih tempatnya dulu, div gini. Nah kemudian kita mau bagi ini khusus untuk kontak ya, untuk formnya ya. Kita mau bagi dia menjadi beberapa bagian. Yang pertama bagian judul ini. Kemudian yang ketiga adalah bagian ini. Kemudian bagian button. Jadi bagian kedua, kita kasih bagian kedua khusus untuk memberi judul. Nah judulnya kan tadi agak besar, nah kita bisa kasih H1 kontak us nih. Ini ya. Kemudian di bawahnya ini ada paragraf ya. Kita bisa paragraf. Have a question, contact us using the form, contact us by filling the form below. Seperti ini. Saya view word wrap dulu deh. Nah, ini bagian yang pertama, judul. Kemudian bagian yang kedua kita mau kasih ini buat formnya. Jadi kita buat bagian kita yang kedua. Ini bagian kita yang pertama di sini. Saya kasih cara biar agak ada kelihatan bagian-bagiannya. Nah, bagian yang kedua untuk membuat form. Nah, di sini bisa kita tambahkan form dulu sih. Form gitu. Kemudian di sini akhirnya form. Nah, di sini ini untuk yang pertama ya, yang untuk nama. Kita bisa buat dengan menggunakan input tipe teks. Kita bikin labelnya dulu. Label for, kita kasih nama name karena nama. Kemudian kita kasih keterangannya nama, kasih tanda bintang. Kenapa kasih tanda bintang? Ya karena biasanya kalau nama itu harus diisi ya. Jadi kalau harus diisi biasanya dikasih tanda bintang seperti ini. Artinya wajib diisi. Tuh, bisa seperti ini juga. Kemudian di bawahnya kita kasih input tipe text. Kita kasih name-nya sama dengan name. Sama seperti ini ya. Kalau ini name, ini name. Kemudian kita kasih placeholder. Placeholder itu apa yang harus kita tuliskan di dalamnya sini. Di sini kan auto ada tulisan type your name gini ya. Maka di sini placeholdernya kita kasih seperti itu. Type your name atau tulis nama Anda. Oke. Seperti ini. Kita bisa save dan kita bisa amati di sini bagaimana hasilnya. Nah, ini sudah muncul satu form. Kenapa kok tampilannya kok nggak langsung seperti ini ya? Karena memang belum kita kasih stylenya ya. Lanjut kita mau kasih untuk yang email. Kedua ini ada email address ya, alamat email. Kita bisa kasih div lagi untuk yang alamat email. Kenapa kok pakai div? Karena kita pengen nanti dia pakai flexbox sehingga setiap div ini dia menjadi menjadi elemen flex item. Emailnya kita kasih labelnya dulu, label for email. Kita kasih email address.
ini email address ini dari mana? Dari mengamati ini ya. Ini email addressnya, pakai label. Kemudian untuk isiannya, ini isian yang di sini kita bisa pakai input tipe email. Input type. Nah, udah cek rekaman dulu jangan. Input type email. Kita kasih name-nya email sama kayak gini, antara ini dan ini sama. Kemudian placeholder-nya email address, kita lihat placeholder-nya apa. Type your email. Kamu boleh apa saja sih, Dewi mau pakai sama seperti itu. Type your email address. Ini. Kemudian yang setelahnya adalah message. Message ini dia kelihatan bahwa dia ini adalah word wrap ya. Text area, sorry. Text area. Jadi di sini kita kasih div berikutnya. Div. Kita kasih label dulu. Label for message. Kita kasih pesan message gini. Kemudian di sini kita kasih text area. Kita kasih name-nya message. Kemudian placeholder-nya tell us what you think. What you think. Begitu. Kita coba save dulu. Kita amati hasilnya. Nah, sudah ada. Oke, lalu di setelahnya text area ini kita kasih seperti ini ya, ada button ya. Ada button, kita tambahkan buttonnya di bawahnya. Nah, buttonnya bisa kita buat dari kotak juga. Di sini kita kasih div-nya dulu dengan isian send message. Send message seperti ini, send message. Oke, tapi dia belum ada stylenya sehingga dia tidak nampak seperti button, tapi ini sudah jalan. Kemudian sudah jalan, maksudnya sudah ada elemen-elemen HTML-nya yang masih belum kita style ya. Kemudian bawahnya ada footer ya. Footer ini kita bisa bawa dari index.html, kan sama persis kan. Nah, kita bisa kasih footernya sini. Kita bisa copy di bawahnya form yang jelas di sini. Nah, reload. Nah, muncul footernya. Nah, sekarang berikutnya kita mau kasih style ini ya di form kita. Yang pertama mau kita style adalah ini deh, ini dua ini. Kita bisa tambahkan di sini dulu nama kelas yang akan kita buat. Nah, misalnya di sini untuk yang paling luar kita mau jadikan flex container. Kita kasih kelas yang namanya kelas, kita kasih nama kontak form. Ini kontak form ini nanti dia akan dibuat menjadi flex container, sehingga kita harus buat dia displaynya menjadi flex. Kita taruh di sini di style CSS ini, kita copy, kemudian kita taruh di sini.
sini. Kita kasih kelas baru dengan titik, kemudian kontak form. Nah, dia flexbox ya, untuk membuat flex kontainernya. Kita kasih display flex. Kemudian kalau kita amati ini, setiap itemnya ini dia mengarah berbeda dengan yang ini dari kiri ke kanan ya. Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Untuk yang kontak as ini atau navbar ini kan juga dari kiri ke kanan, berdampingan ke kanan ke kanan. Kalau yang kontak as ini dia kan dari atas ke bawah. Ini item 1 item 1 2 3, mulai dari judul, item kedua, item ketiga, item keempat, item kelima, itu dia dari atas ke bawah, sehingga flex direction yang kita pakai adalah kolom. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini belum ada perubahan karena kita belum style lebih lanjut ya. Kemudian kita amati lagi ukurannya. Kalau kita lihat dia nggak penuh 100% ya. Ada sisa dari kanan dan sebelah kiri. Kemudian dia kira-kira dia memakan 2/3 dari seluruh halaman, sehingga kita bisa kasih size maximum width-nya, panjang maksimalnya adalah katakan 60% gini. Kemudian dia posisinya kan di tengah ya. Untuk membuat posisi di tengah kita bisa kasih margin auto seperti itu. Nah, kita bisa coba lihat dulu. Nah, dia agak ke tengah. Kita nanti akan styling lagi ya. Dia agak ke tengah ke sini. Kemudian ya, ini antara item satu dengan item yang lain ada jaraknya. Ada jaraknya di antara item itu, sehingga kita bisa kasih justify content space between untuk memberi jarak antar item. Nah, ini dengan ini dia ada jaraknya ya, antara kontak as dengan have a question. Dari mana kita menentukan justify content space between? Itu kalian bisa amati dari ini dan juga dari flexbox cheat sheet yang kemarin sudah Bu Dewi kasihkan. Oke, untuk yang flex container nampaknya cukup itu. Kemudian sekarang kita mau styling ini, yang ininya ya, kontak us dan have a question kontak us by filling the form below. Kalau kalian amati di sini dia ke tengah ya, sehingga kita harus kita harus pindahkan dia ke tengah. Ini bisa kita kasih nama kelas, katakan kontak heading. Nah, ini kita copy, kita paste di bawahnya ini begini. Kemudian kita mau kasih text align center seperti itu. Kenapa? Karena ini di tengah. Sekarang kita mau cek. Nah, dia sudah ke tengah seperti ini. Oke, untuk yang ini sudah sama. Kemudian kita mau style untuk masing-masing item dari formnya ini ya. Kita mau kasih kelas lagi di sini di formnya. Nah, di sini kita mau kasih nama kelasnya kelas kontak form item misalnya namanya gitu.
seperti itu. Ini kita copy, kemudian kita buatkan kelasnya di sini. Nah, kalau kita amati, dia ada background warna, kemudian ada backgroundnya merah gini, kemudian ada teksnya warna putih, kemudian ukuran hurufnya nanti bisa kita sesuaikan seberapa kira-kira, seperti itu. Kemudian kita bisa coba compute ini, ada padding 3, kurang lebihnya ada padding 3. Kalian juga bisa mengira-ngira gitu, karena dia nggak benar-benar mepet ya. Kita coba dulu background color merah, itu dia fire brick, merah bata. Kemudian color white, untuk tulisannya dia hurufnya putih. Kita coba lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini, dia mepet ya. Kalau mepet seperti ini, untuk membuat dia tidak mepet, kita bisa kasih padding. Kita bisa coba dengan 5 pixel misalnya. Nah, di sini kalian boleh trial and error mana yang cocok. Nah, kalau paddingnya 5 pixel agak lebih besar seperti ini. Kemudian kalau kalian amati pun dia juga hurufnya agak lebih besar ya. Ini dia terlalu kecil. Ini kita bisa kasih font size misalnya 1,2 rem. Kita amati seberapa besar dia. Nah, saya rasa udah cukup segini. Tapi ini pasti bahasa Indonesia. Nama harusnya ini tadi semuanya bahasa Inggris. Bisa ganti ini name. Atau kalau mau kalian pakai bahasa Indonesia ya boleh. Ini. Oke. Kemudian nampaknya dia turun ke bawah ya. Type your name-nya dia berada di bawahnya label. Ada di bawahnya label. Apakah kita mau kasih BR atau bagaimana, nanti kita atur dulu. Kita lanjutkan dulu untuk yang email address. Nah, untuk email address dan message ini nampaknya kita harus menggunakan style yang sama. Jadi di sini ini kita bisa copy untuk di email. Untuk di message pun juga sama. Ini kurang tanda petik. Nah, kita coba cek. Oke. Nah, kemudian sepertinya dia kalau diamati dari sini dia penuh gini ya, penuh mentok gini. Nah, ini dia di sini hanya memakan tempat secukupnya, sehingga kita perlu kasih untuk masing-masing inputan ini kita mau kasih dia style lebarnya 100%. Jadi di sini kita bisa tambahkan style inline, style width 100%, seperti ini. Style width 100%. Kita coba amati hasilnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi ini untuk inputannya akan memakan tempat 100%. Kurang lebih sama seperti ini. Nah, sehingga yang lain bisa kita kasih juga. Ini di sini. Kemudian di text areanya pun juga bisa kita kasih style 100%. Khusus untuk yang item-itemnya. Nah, ini. Oke. Kemudian yang di button ini kita juga perlu kasih style. Kita bisa kasih nama kelasnya btn misalnya, button. Kemudian kita bisa isi dia btn seperti ini. Kalau yang di contohnya dia buttonnya ada backgroundnya.
kemudian lebarnya 100%. Kemudian warna hurufnya putih juga. Oke, kita kasih background sama seperti itu. Background colornya Firebrick. Kemudian warna tulisannya adalah putih, sorry. Kalian bisa menggunakan warna lain. Kemudian font size-nya 1,2 rem misalnya. Kita cek. Nah, oke, kemudian ini terlalu mepet kan ya, kamu lihat. Kalau ini agak maju dikit. Ini bisa kita kasih padding agar supaya dia agak maju. Padding 5 pixel misalnya. Nanti bisa kita sesuaikan kalau ternyata kurang. Nah, dia agak ke sana. Kemudian kalau yang dicontoh dia ada agak pisah-pisah gini ya, Nah, ini kita bisa kita bisa kasih BR ya di HTML-nya. BR. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia agak turun. Untuk yang ini, kalau yang dicontoh dia juga misah-misah, tapi yang ini kalau kalian mau pisahkan ya silahkan, kalau enggak ya silahkan juga. Di bawahnya pun sepertinya juga butuh BR. Sehingga antara itu dengan footer agak ada pisahnya. Kemudian hurufnya ini agak ke tengah. Harusnya ini send message ini di tengah. Oke, kita tengahkan hurufnya di tombolnya dengan menggunakan text align center seperti itu. Kita Ctrl S seperti ini. Nah, oke, dan ini kayaknya buttonnya lebih lebar. Ini dia buttonnya kecil. Kalau mau dilebarkan boleh, kita bisa nambahkan paddingnya menjadi lebih besar, misalkan 9 pixel. Sehingga nanti dia, buttonnya agak lebih besar. Kemudian ini ada hovernya ya, kalau disorot dia berubah warna seperti ini. Berarti kita bisa kasih hover, state hover di sini. Nah, di bawahnya kita bisa kasih btn hover. Yang hovernya kita ganti backgroundnya. Background color like ya, warna ini like coral. Kalian boleh pakai warna lain. Kemudian hurufnya ganti yang Firebrick. Kita coba amati dulu. Nah, oke. Sudah jalan. Oh iya, ini kalau di hover dia pointernya berubah menjadi telunjuk gini. Ini kita juga bisa kasih kursor menjadi pointer atau jari telunjuk. Ini kita bisa reload. Nah, sudah lumayan seperti ini ya. Oke, kemudian kita lihat responsifnya. Kita coba inspect dia. Kalau dia dikecilkan, apakah yang terjadi? Apakah sudah responsif? Kalau sudah responsif, maka kalian tidak perlu lagi bikin responsif ya. Responsivitasnya sudah oke karena dia menggunakan Flexbox. Nah, gini ya, namanya juga Flexbox, jadi dia sudah lumayan responsif. Ini sudah jalan, home sudah jalan, kemudian diklik kontak us sudah jalan. Nah, kalau kalian mau kasih background seperti ini silahkan. Mau dikasih background juga boleh di sininya. Kita coba di sini, kita kasih background color. Apakah bisa? Like coral misalnya.
Apakah terlalu gelap? Iya terlalu gelap, dan kayaknya backgroundnya dia harusnya di body ya, bukan di sini. Kita bisa pindah ke ini. Style sama dengan background color like coral. Nah, tapi kalau terlalu gelap, kita bisa ganti ke yang agak terang. Bisa ganti ke yang agak terang. Nah, ini sudah agak terang. Dan linknya juga sudah berjalan. Tapi untuk yang profile dan download itu belum ya. Belum. Oke, kontak us dan juga responsifnya karena menggunakan Flexbox kalian bisa amati responsifnya sudah berjalan ya. Seperti itu. Untuk membuat halaman kontak us dan mengintegrasikannya dengan landing page yang sudah kita buat sebelumnya. Begitu anak-anak, terima kasih. Nanti kalian akan melanjutkan dengan membuat halaman profile dan halaman download. Kurang lebih nanti seperti ini. Halaman profilenya dan juga halaman downloadnya kurang lebih seperti ini. Oke, terima kasih. Selamat mempraktikkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.